Jumpa lagi di channel pembelajaran SD Negeri 4 Arjosari. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng serta like, komen, dan share demi peningkatan konten-konten kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arifin Budiono. Hari ini kita akan belajar kelas 5 tema 2 subtema 2 pembelajaran 3, membersihkan lingkungan dengan kerja bakti. Bergotong royong. Pada minggu pagi, warga kampung Lalam melakukan kerja bakti. Warga ingin mewujudkan lingkungan yang bersih dengan kekompakan, kepedulian. Kekompakan dan kepedulian antar warga dapat terwujud melalui kegiatan kerja bakti. Kerja bakti bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, indah, nyaman. Warga bergotong royong untuk membersihkan saluran air. Kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang kotor akan berdampak pada kesehatan warga dan keindahan kampung. Oleh sebab itu, warga membersihkan sampah-sampah yang berserakan dan membuat tempat sampah yang baru. Warga juga melakukan penghijauan, cara menanam pohon. Penghijauan bertujuan untuk menghasilkan lebih banyak oksigen dan mengurangi polusi udara, agar masyarakat kampung Lalam tak terkena penyakit. Warga yang rumahnya berada di daerah tepi sungai membersihkan sampah-sampah di sungai. Jika tidak dibersihkan, sampah-sampah dapat mengganggu aliran sungai sehingga mengakibatkan banjir. Dalam kegiatan ini, warga menggunakan berbagai alat kebersihan seperti campur, sabit, sapu, dan gerobak sampah untuk mengangkut sampah yang berserakan. Jadi kalau kalian membuang sampah sembarangan, akhirnya di sini menumpuk di bendungan sana menumpuk. Nah, kalau bendungannya itu tersumbat akan mengakibatkan banjir. Kampung menjadi bersih dan sehat. Warga merupakan sikap toleransi dan agar dapat bergotong royong membersihkan lingkungan. Selain masyarakat, pemerintah juga bersemangat mengikuti kegiatan tersebut. Bahkan Pak Lurah pun ikut membawa di masyarakat untuk membersihkan lingkungan dan mengikuti kerja bakti. Dari kegiatan tersebut, kampung menjadi bersih dan sehat. Masyarakat yang membuat selokan untuk menabung air jika hujan deras yang cukup lama sehingga kampung tetap aman dari bencana banjir. Selain membuat penampungan untuk air hujan, masyarakat juga menjaga merawat kebersihan lingkungan agar terjaga kelestariannya. Jadi kampungnya jadi bersih dengan kerja bakti dan merawat kebersihan. Membayar imbalan sampah. Selain membersihkan lingkungan, warga juga sepakat membuat peraturan tentang kebersihan lingkungan. Peraturan kebersihan lingkungan yaitu jika warga tidak membayar iuran sampah setiap bulannya dengan rutin akan dikenakan denda sebanyak 2 kali lipat uang pembayaran sampah. Warga yang tidak ikut melaksanakan kerja bakti juga akan mendapatkan sanksi berupa membuat surat pernyataan yang diserahkan kepada ketua RT. Selain itu, jika ada orang yang membuang sampah sembarangan, warga tersebut juga harus membayar denda sebesar Rp20.000. Uang hasil denda akan digunakan untuk merawat tanaman, untuk membeli peralatan kebersihan seperti pupuk, tong sampah baru, pot, bibit tanaman, dan sebagainya. Hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling terkait. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Jika tidak dilakukan secara seimbang, akan menimbulkan ketimpangan dan gejolak masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut merupakan hak dan kewajiban anggota masyarakat. Ini bersih-bersih adalah kewajiban kita. Saling membantu. Nah, dalam antrian itu juga kewajiban kita, pos kambing itu juga merupakan kewajiban dari kita. Hak sebagai warga masyarakat, hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara masih berada dalam kandungan.
Seorang akan mendapatkan haknya bila dia telah bertanggung jawab atas kewajibannya. Beberapa contoh dalam masyarakat adalah berikut: mendapatkan perlindungan hukum, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintah, memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing, kemudian memperoleh pendidikan dan pengajaran, ya, mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia, hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi hak kalian mendapatkan pengajaran. Kewajiban sebagai masyarakat. Kewajiban adalah suatu hal yang harus dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara. Mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Pada umumnya, kewajiban mengarah pada suatu keharusan bagi individu untuk melaksanakan peran sebagai anggota warga negara, guna untuk mendapatkan perlindungan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Sebagai contohnya adalah berperan serta dalam memberikan dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh, membayar pajak, kemudian menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, kemudian taat dan tunduk patuh terhadap hukum, kemudian turut serta dalam membangun bangsa dan negara. Adalah kewajiban di masyarakat. Berbagai jenis usaha. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat melakukan usaha dan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kehidupannya. Masyarakat Indonesia memiliki beragam jenis usaha sebagai bidang usaha tersebut. Ada yang dikelola secara perseorangan, ada juga yang dikelola secara kelompok. Nah, ini adalah contoh dari usaha: ada bertani, berdagang, tukang potong rambut, dan membuat kerajinan. Itu adalah sebagian dari jenis-jenis usaha. Usaha yang dikelola oleh perseorangan, jadi modalnya terbatas. Contohnya, nah ini ada petani, pedagang asongan, ya. Ini ada peternak, potong rambut, dan membuat kerajinan. Itu adalah salah satu yang dikelola oleh perseorangan. Jadi modalnya terbatas. Contohnya adalah pertanian. Nah, dilakukan sendiri, dibutuhkan tidak besar modalnya. Nah, petani itu biasanya tidak terlalu luas lahannya, tanamannya seperti padi, umumnya jagung, sama palawija. Yang kedua adalah di bidang jasa. Contohnya, ini adalah dokter bisa, bengkel, penjahit, tukang cukur, salon, tukang servis. Kemudian perdagangan. Nah, perdagangan ada tuh lontong, pedagang di pasar, pedagang kaki lima, pedagang asongan. Nah, ini di pasar apung ini. Pasar apung. Kemudian adalah industri kecil, industri rumahan, biasanya industri kerajinan. Kenapa anyaman? Karena bisa masuk nilai termasuk anyaman. Usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Usaha ekonomi kelompok merupakan usaha ekonomi yang dikelola bersama-sama, memiliki skala yang lebih besar, modalnya banyak, serta menerapkan sistem bagi hasil. Contohnya koperasi, BUMN, CV, sama PT. CV atau persekutuan komanditer. Ini adalah perusahaan yang didirikan minimal dari 2 orang yang mempercayakan uangnya atau barangnya kepada seorang atau berorang untuk menjalankan perusahaannya. Nah, sebuah perusahaan untuk CV dikembangkan dari firma. Hal ini terjadi bila sebuah firma ingin mengembangkan usaha dan membutuhkan tambahan modal. Jadi beberapa firma digabung menjadi satu usaha yang namanya CV. Jadi misalkan ada 2 orang mendirikan usaha baru dengan modal masing-masing berapa, dengan begitu berapa yang namanya CV.
Perseroan terbatas merupakan usaha yang modalnya terbagi atas saham-saham. Saham-saham yang adalah surat berharga dari tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. Setiap saham memiliki nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum dalam saham. Saham diperjualbelikan di pasar modal. Memiliki saham mendapatkan dividen. Dividen adalah laba perusahaan yang diberikan kepada para pemegang saham. Jadi ini lebih banyak lagi yang ikut mendirikan. Jadi hampir semua orang bisa ikut andil di situ, ikut menanam modal di situ dan mendapatkan bukti berupa saham. Jadi ini lebih dari 2 orang, bisa ribuan orang dan banyak orang. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. PLN merupakan badan usaha milik negara, merupakan salah satu perusahaan milik negara. Perusahaan seluruh modalnya dimiliki oleh negara yang bergerak di bidang BUMN, terdiri dari 3 jenis, antara perusahaan kelistrikan. PLN mengoperasikan perjawatan atau perjan, perusahaan umum atau perum, dan pembangkit listrik untuk menyalurkan energi listrik sehingga ke seluruh perusahaan persewaan pelosok Nusantara, termasuk BUMN, termasuk listrik, Pertamina juga itu. Perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya berasal dari pemerintah daerah. Perusahaan daerah dipimpin oleh staf direksi yang jumlah dan anggotanya ditetapkan dalam peraturan pendiriannya. Anggota staf direksi diangkat dan diberhentikan oleh perusahaan daerah didirikan untuk mencapai tujuan berikut. Yang pertama, melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan membangun ekonomi nasional. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyediakan lapangan kerja dalam rangka menuju masyarakat yang adil makmur oleh kepala daerah atas persetujuan DPRD. Salah satunya adalah PDAM. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan pada prinsip-prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan. Kerja sama dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Terdapat beberapa bentuk yang dijalankan di Indonesia, diantaranya adalah koperasi konsumsi. Nah, ini yang ada di koperasi bisa barang-barang konsumsi. Nah, kalau koperasi simpan pinjam khusus untuk simpan pinjam keuangan anggotanya. Koperasi produksi yang isinya adalah barang-barang produksi. Koperasi jasa mengelola dividen jasa, dan koperasi serba usaha itu bisa mengelola konsumsi, simpan pinjam, produksi, serta jasa. Demikian pembelajaran kita kali ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, selalu tingkatkan imunitas. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.